Sebelum belajar, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Semoga anak bunda selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita kembali belajar tema 2, kegemaranku, subtema 3, anak soleh gemar berkarya kreatif, pembelajaran 5. Oke, yuk, ayo kita telaah. Nah, di sini ada teks judulnya Berbagi Barang Kesukaan. Hari ini ibu merapikan rumah. Ibu menemukan barang yang dapat dibagikan kepada orang lain. Ibu juga meminta Salman dan Sofia agar memilih barang-barangnya. Ibu meminta bantuan Salman untuk mengelompokkan barang berbentuk sama. Ibu mengajarkan Salman dan Sofia berbagi. Berbagi barang-barang kesukaan pasti berat. Berbagi akan menjadi ringan jika dilakukan sebagai tanda syukur. Anak soleh pandai bersyukur. Nah, jadi kalau kita bisa bersyukur itu dengan cara berbagi. Berbagi apa aja boleh. Berbagi barang kesukaan, berbagi yang lainnya juga boleh. Nah, seperti Salma dan Sofia yang diajarkan ibu untuk berbagi barang kesukaan. Nah, anak soleh dan soleha di rumah udah berbagi belum? Semoga anak bunda selalu berbagi ya. Oke, selanjutnya kita kembali mengenal bangun ruang. Ada yang ingat apa itu bangun ruang? Yep, bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi. Contoh bangun ruang seperti yang sudah pernah kita pelajari, ada kubus, balok, tabung, kerucut, dan bola. Nah, ini adalah contoh bangun ruang. Oke, selanjutnya contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Nah, contoh benda yang berbentuk bangun ruang ini banyak sekali. Kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang berbentuk bola, bendanya seperti bakso, kelereng, buah melon, semangka. Nah, ini yang berbentuk bangun ruang bola. Nah, kalau yang bentuknya seperti tabung, ada tempat sampah, ada pipa paralon, ada kue astor, ada drum, dan ada benda lainnya juga yang berbentuk tabung. Seperti apa yang sering kita pakai sehari-hari? Yap, botol minum, gelas. Nah, itu berbentuk bangun ruang tabung. Selanjutnya, kubus. Contoh bendanya ada dadu, ada bak mandi, ada kotak kardus,
ada puzzle warna. Nah, kalau kiblatnya orang Islam itu di mana? Yep, di Ka'bah. Nah, Ka'bah itu juga berbentuk bangun ruang kubus. Nah, selanjutnya ada balok. Contoh bendanya ada almari, ada kotak snack, ada kotak kapur, ada TV yang berbentuk balok. Nah, ini adalah contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Jadi kita bisa bayangkan ada benda yang berbentuk kubus, balok, bola, kerucut, dan tabung. Paham sampai sini Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya. Oke, nah sekarang kita akan mengamati bentuk permukaan atas. Bentuk permukaan atas pada bangun ruang. Yang pertama ada tabung. Nah, yang di atasnya ini bentuk permukaan yang tabung adalah lingkaran. Yang kedua ada kubus. Bentuk permukaan pada kubus adalah persegi. Nah, persegi ini persegi bentuknya. Sedangkan bentuk permukaan pada balok adalah persegi panjang. Bentuk permukaannya. Bentuk permukaan pada kerucut adalah segitiga. Nah, ini bentuk permukaan pada bangun ruang adalah berupa bangun datar. Oke, selanjutnya kita akan bahas akibat sikap yang kurang baik pada saat belajar. Nah, yang pertama itu ada tangan mudah lelah. Kalau sikap duduk kita yang kurang baik pada saat belajar, itu yang pertama ada tangan mudah lelah. Kenapa tangannya mudah lelah? Karena salah memegang pensil. Cara memegang pensil yang salah itu bisa menyebabkan tangan mudah lelah. Yang kedua, mata silau dan terasa pedih. Nah, ini kalau kita punya lampu belajar, itu jangan terlalu terang langsung menuju ke mata. Ya, kita bagus untuk belajar di saat cahaya yang cukup. Tapi lampunya yang tidak mengarah langsung ke mata. Yang ketiga ada punggung sakit. Nah, punggung sakit itu dikarenakan kita posisi duduknya itu salah. Yang keempat ada leher sakit. Nah, leher sakit ini sama seperti tadi, sama seperti punggungnya karena salah duduk atau duduknya kurang baik. Saat belajar, saat membaca dia membungkuk, terus saat menulis dia tiduran, itu salah ya. Oke, paham sampai di sini Soleh dan Soleha? Insya Allah paham ya. Nah, tugas anak bunda yang soleh dan soleha adalah latihan halaman 128 kegiatan 2 dan halaman 129. Ayo aplikasikan menghubungkan bangun ruang. Oke. Anak bunda yang soleh dan soleha, mengatur jarak mata dengan buku saat belajar menulis sangatlah penting. Jarak aman membaca buku adalah 30 cm.
Jika terlalu sering membaca atau menulis dengan jarak kurang dari 30 cm, lama-kelamaan mata kita tidak akan bisa melihat benda yang letaknya jauh atau rabun jauh. Nah, ayo sayangin mata kita. Jaga jarak mata saat menulis. Kesehatan mata harus diperhatikan. Kesehatan mata harus diperhatikan. Selain kebiasaan yang kurang baik saat menulis, kurang tidur di malam hari pun dapat menyebabkan sakit mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. An-Naba ayat 9. Ayo mulai sekarang kita membiasakan tidur sebelum larut malam dan bangun sebelum azan subuh. Nah, supaya menjadi anak soleh dan soleha. Dan kita harus jaga sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Paham ya soleh dan soleha? Insya Allah paham ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bunda cukupkan. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa